Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan, Abriantinus. Pak Abriantinus, selamat sore. Selamat sore, Mas Jadi. Baik, Pak Abriantinus, tanggapan Anda berkaitan dengan Edi Mulyadi yang datang untuk memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada hari ini? Ya, pada prinsipnya kami masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan mengapresiasi karena hari ini Edi Mulyadi memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Ya. Dan itu menurut kami adalah hal yang cukup positif. Tetapi satu hal yang saya lihat dari gestur yang bersangkutan ini kelihatannya tidak tulus kalau kami lihat, ya. Masih kelihatan ngeyel dan hari ini juga dia tetap menyatakan menolak UKM. Bagi kami itu kasar saja, itu pendapat yang perlu dihargai. Ya, Pak Abri, Edi Mulyadi juga menyampaikan permintaan maaf tadi sebelum masuk ke ruang pemeriksaan. Apakah kemudian permintaan maaf ini diterima oleh warga adat Dayak? Jadi begini, saya ingin sampaikan, masyarakat adat Dayak itu pada prinsipnya adalah orang-orang atau suku bangsa yang sangat pemaaf, ya. Karena kami mengenal itu yang pertama ada hukum kasih, ya. Ketika orang meminta maaf, ya kami juga harus memaafkan, ya kan? Nah, tetapi kalau kita bicara keadilan, maka biasanya kan begini, hukum yang ada, produk hukum negara kita ini kan dari produk hukum Belanda. Nah, produk hukum itu sumbernya dari mana? Yang pertama adalah dari hukum agama. Kemudian yang kedua adalah dari hukum adat. Nah, itu kan adalah sumber hukum, gitu. Nah, ketika seseorang meminta maaf, sangat pantaslah kita memaafkan, ya kan? Secara pribadi pun, kalau saya mengatakan ya kita memaafkan. Nah, tetapi setiap kesalahan itu tidak bisa seenaknya hanya dengan selesai dengan permintaan maaf. Maka harus dibuktikan seseorang ini mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan itu, gitu. Dia harus mempertanggungjawabkan, artinya konsekuensinya supaya adil. Ketika dia bersalah kan prinsipnya gini, makanya ada pengadilan. Kalau ada pengadilan itu ketika seorang bersalah, ya kan, mulai dari penyidikan, penuntutan, lalu kemudian vonis dan lain sebagainya gitu kan. Nah, maka konsekuensi hukum kan. Nah, begitu dia menjalani hukum itu baru disebut dengan adil gitu. Hukum adat yang diminta Edi Mulyadi ikut menjalaninya, ini bentuknya seperti apa sih, Pak Abri? Jadi begini, seperti yang beberapa yang lalu saya sudah sampaikan, bahwa di dalam hukum adat masyarakat Dayak dan pada ini seluruh masyarakat Indonesia. Karena begini, sebelum Indonesia merdeka, kita ini kan masing-masing suku bangsa di Republik ini sudah memiliki hukum adatnya masing-masing. Nah, hukum adat itu biasanya, jangan saudara Edi mungkin berpikir bahwa hukum adat Dayak itu misalnya ada hukum pancung atau hukum apa begitu kan. Nah, di dalam hukum adat Dayak itu tidak ada hukum seperti itu, ya. Hukumnya adalah itu berkaitan dengan, kalau di dalam hukum negara itu kan itu namanya hukum perdata. Ya, perdata itu berarti berkaitan nanti akan ada denda, dan berarti kami masyarakat Dayak kalau sudah diselesaikan secara adat, baru itu segala urusan itu kami anggap itu selesai. Artinya kalau belum melaksanakan, karena ini bicara Kalimantan. Sekarang begini, Kalimantan ini apa? Kalimantan ini adalah pusaka Dayak, gitu. Ya. Karena kami sebagai warga Dayak, kami merasa Kalimantan ini adalah pusaka kami, gitu. Baik, Pak Abri, ini kan Edi Mulyadi bukan dari suku Dayak ya. Apakah kemudian hukum adat itu boleh diberikan kepada warga yang bukan berasal dari suku Dayak itu sendiri? Jadi begini, hukum adat Dayak itu, ya itu berlaku bukan saja kepada yang dari luar atau yang bukan Dayak, tetapi di dalam Dayak sendiri sebagai warga Dayak itu juga itu bisa diberlakukan. Dan dari turun temurun kami dulu kan tidak ada hukum negara, hukum formal yang ada. Nah, semua itu berlakunya adalah hukum adat. Cara penyelesaiannya adalah dengan hukum adat.
gitu. Jadi berlaku untuk internal warga Dayak dan juga warga yang bukan Dayak, gitu. Baik, Pak Bri, kalau tidak dipatuhi bagaimana, Pak Bri? Ya kalau tidak dipatuhi, ya saya persilakan, ya. Saya ingin mengatakan begini, bila hal seperti itu tidak dipatuhi, ya jangan salahkan. Kalau terpaksa hukum rimba yang berjalan gitu lah. Kita mau nggak hukum rimba, gitu. Kalau hukum adat sudah tidak dihargai, ya kan? Nah ini bagi saya ini presiden yang sangat buruk, gitu. Presiden yang sangat buruk. Kenapa? Karena sebelum Indonesia merdeka, hukum adat itu sudah jadi turun temurun masyarakat, bukan hanya masyarakat Dayak, seluruh masyarakat suku bangsa di negara ini. Gitu. Tapi Anda sudah melihat ada niatan Edi Mulyadi mau menjalani hukum adat itu tidak, Pak Bri? Begini, kebetulan dari tadi malam sampai hari ini sudah berkumpul tokoh-tokoh dari masyarakat adat seluruh provinsi yang ada di Kalimantan. Jadi kami tadi malam ada pertemuan, ada rapat khusus di Hotel Sokro di Balikpapan. Jadi dari 5 provinsi ini hadir semua. Dan kami tetap menyatakan bahwa tetap akan diberlakukan hukum adat. Hanya mekanismenya itu seperti yang sudah kita laksanakan beberapa tahun salah itu sekitar tahun 2011. Pernah kita melaksanakan majelis adat yang tersebut melaksanakan persidangan adat. Nah, jadi prinsipnya kami tetap ingin itu dilaksanakan secara adat. Dan sinyal ke arah sana, terus terang dari pengacara Edi Mulyadi sudah ada menghubungi salah satu dari rekan-rekan kami yang kemarin ada ke DPR RI. Jadi ada keinginan untuk kemudian membangun komunikasi, untuk kemudian kalau perlu datang. Hanya mereka katakan bagaimana keamanannya, gitu. Nah itu saja pertanyaannya. Baik. Terakhir Pak Bri, bisa dipastikan Pak ini hukum adat ini tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia begitu ya? Saya pikir sama sekali tidak melanggar. Kenapa? Karena hukum yang ada sekarang itu kan mengakomodir. Salah satunya dari hukum agama dan hukum adat. Gitu. Baik, Pak Bri, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Bri. Terus saja kemana-mana, kami akan